Rancangan pembangunan jangka panjang daerah Banjarmasin periode 2025-2045 harus berjalan dengan rancangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Legislatif akan mengawal rancangan tersebut karena ada 5 harapan DPRD Banjarmasin terkait RPJPD pada 20 tahun mendatang. Rancangan pembangunan jangka panjang daerah Banjarmasin periode 2025-2045 harus sejalan dengan rancangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Legislatif akan mengawal rancangan tersebut karena ada 5 harapan DPRD Banjarmasin terkait RPJPD pada 20 tahun mendatang. Meskipun kepemimpinan lembaga eksekutif maupun legislatif berganti, namun pemimpin selanjutnya harus menjalankan RPJPD yang sudah ditetapkan sesuai pedoman yang disepakati. Ini diperintahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wahtakuni Prima TV usai menjadi narasumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Banjarmasin periode 2025-2045 Baisukan Selasa 12 Desember 2023. Ketika nantinya menyusun ranwa RPJMD itu harus berselaras dengan RPJPD yang dibuat selama 20 tahun. Nah, contoh ya seperti ini sih, yang ini ya. Di dalam pembangunan rencana strategis pemerintah kota itu akan tertuang di dalam RPJMD. RPJMD ini akan diselaraskan dengan RPJPD pemerintah provinsi. Ya, nah, itu yang dimaksudkan bahwa pembangunan ini, tujuan dari RPJPD ini tujuannya agar setiap pembangunan berkelanjutan itu tidak akan terputus. Nah, karena kebiasaan ketika berganti kepala daerah akhirnya program itu putus sampai stagnan sampai di situ nggak diteruskan. Nah, kalau mengikuti sejalan dan selaras dengan RPJPD provinsi dan nasional, artinya itu akan berkesinambungan. Siapapun yang berganti kepala daerahnya, ya, sirkulasi kepemerintahan, ya, itu tidak akan terputus. Politisi Partai Golkar ini menyatakan pedoman pembangunan jangka panjang Banjarmasin tetap sebagai kota sungai dengan segala keunggulannya. Namun pihak legislatif berharap untuk RPJPD Banjarmasin 2025-2045 dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah, yakni 5 sasaran visi pembangunan yang harus terwujud, diantaranya pendapatan per kapita dapat meningkat, penurunan kemiskinan hingga 0%, wan Banjarmasin terbebas stunting atau kasus gizi buruk, daya saing daerah meningkat khususnya pada sektor usaha mikro kecil wan menengah serta ekonomi kreatif. Selain itu, ujar Matnor Ali F, daya saing sumber daya manusia harus meningkat hingga angka pengangguran bisa turun signifikan atau 0%. Serta lingkungan di kota Seribu Sungai ini bersih, utamanya udaranya bersih, wan sehat. RPJMD itu ada 2 nanti dibuat. Yang pertama, saudara wali kota, calon wali kota akan membuat hasil yang akan tertuang dalam dokumen RPJPD tadi. Dibuat di dalam rancangan RPJMD. Yang kedua nanti akan dia buat visi misinya dia, janji politiknya apa. Itu tergantung dengan porsinya saudara wali kota yang terpilih nanti apa. Nah, di dalam RPJMD itu harus selaras dan termuat program yang RPJPD tadi. Jadi ada 2 dari masukan. Nah, itulah yang masukan dari awal sudah pemerintah kota sudah membuat ranwa penyusunan RPJPD ini. Mudah-mudahan nanti RPJPD ini nanti sebelum berakhirnya dewan yang lama, kemudian lagi mungkin bisa akan tersusun nantinya kepada saudara wali kota yang baru ini sudah terbentuk itu. Nah, kebetulan kita untuk memberikan materi seperti itulah garis-garis besarnya ya.